Halo pemirsa IGTV, saya Adisti Lestari. Dan saya Muhammad Fadel. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-479. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Ya, betul sekali. Informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, pada 10 Mei 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma menjalankan acara Psikorir 2025 di Auditorium Kampus D Universitas Gunadarma, Depok. Pada tahun ini, Psikorir mengusungkan tema Crafting Your Career dengan tujuan mengembangkan potensi karir mahasiswa Gunadarma dalam industri saat ini. Seperti apa jalannya acara tersebut? Berikut liputannya. Pada Sabtu 10 Mei 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma menyelenggarakan acara Psikorir 2025 yang bertepatan di Auditorium Kampus D Universitas Gunadarma Depok. Pada tahun ini, Psikorir mengusung tema Crafting Your Career dengan tujuan mengembangkan potensi karir mahasiswa Gunadarma dalam industri saat ini. Acara yang merupakan program kerja tahunan dari BEM Fakultas Psikologi ini berupa talk show yang menghadirkan dua narasumber yakni Amelia Elvina Dewi MPSI selaku Talent Acquisition, Employee Relation, dan HR Policy Development. Pada narasumber kedua terdapat Arfiana Maulina sebagai KOL, Content Marketing, dan juga founder Watery Nation. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sabrina Friskridova. Saya saat ini kebetulan menjadi badan pengurus acara dan menjadi bendahara acara di acara Psikorir 2025 ini. Nah, kalau untuk acara Psikorir 2025 ini sendiri tuh tujuannya itu apa sih, Kak? Oke, sebenarnya tujuan utama kita untuk membangun acara ini adalah kita ini ingin membuka lapangan karena banyak sekali anak Gunadarma ini yang mungkin memang tidak ada acara upskill seperti ini, dan kita tuh ingin mengembangkan skill dan juga inovasi yang terbuka bagi seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma. Karena mungkin kami yang membangun ini kan memang BEM Fakultas Psikologi ya, tapi kita itu juga mengarah ke seluruh anak mahasiswa Gunadarma karena ini juga untuk membuka banyaknya lapangan kerja dan juga untuk mengetahui berbagai klasifikasi pekerjaan apa aja sih yang mungkin nanti di masa depan akan kita hadapi, dan juga bagaimana sih tantangan kerja dan juga bagaimana sih budaya kerja di masa depan itu, karena kebetulan jarang sekali ada acara seperti ini, dan alhamdulillahnya kita sudah kepikiran untuk membangun acara ini untuk menjadi upskills bagi banyaknya mahasiswa Universitas Gunadarma, seperti itu. Acara yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam ini dibuka dengan khidmat oleh MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga satu psikologi. Setelah itu terdapat sambutan-sambutan yang terdiri dari Ketua Pelaksana, yakni Belinda Adara, Ketua BEM Fakultas Psikologi M. Alian Rusdan, Wakil Dekan 3 Dr. Muhammad Fahrul Rozi MPSI Psikolog, dan juga Wakil Rektor 3 yakni Dr. Irwan Bastian Eskom. Memasuki acara inti, talk show dipandu oleh moderator yakni Maftuhatun Hidayah, dengan dua spesial narasumber yakni Amelia Elvina Dewi MPSI dan juga Arfiana Maulina. Sesi pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Arfiana mengatakan bahwa pada industri yang terus berkembang ini, kita harus agile, adaptable, dan juga resilience, dengan menambah nilai pada diri kita sendiri dan juga adaptif serta tangguh dimanapun kita berada. Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi bedah CV. Pada sesi ini, para peserta yang terpilih mendapat kesempatan CV-nya direview dan diberi feedback oleh dua narasumber yang telah hadir. Halo semuanya, saya Arfiana, saya pembicara dari Psikorir.
Industri terus berkembang, kita harus agile, adaptable, dan resilience. Maksudnya bagaimana? Kita harus adding value terhadap apa yang kita lakukan, kita harus memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi industri yang terus berkembang, dan kita harus resilience, tetap kuat, tetap bisa untuk dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita semua harus semangat untuk be curious, untuk bisa adding value, tetap belajar, dan tetap beradaptasi terhadap berbagai situasi. Oke, sebelumnya saya perkenalan diri, saya Damdi Pokusumo, salah satu mahasiswa dari psikologi yang kebetulan sekarang sudah semester 8 ya, semester tua di sini. Kalau tanggapan dari saya sih yang pasti ini sangat berguna ya. Kebetulan juga saya bertanya tadi tentang bagaimana screening CV segala macam dan pertanyaan-pertanyaan di perusahaan. Itu menurut saya sangat amat berguna lah. Kenapa? Karena sangat membantu kita yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak terjawab lah, kayak misalnya tadi saya bertanya tentang bagaimana sih caranya atau apakah ada keyword di CV yang bisa menarik HR gitu kan. Nah itu sangat-sangat berguna sih, kesana ya seru juga berguna lah intinya gitu. Para peserta sangat antusias dan memperhatikan sesi talk show maupun bedah CV tersebut. Setelah itu moderator memandu sesi Q&A yang diikuti oleh para peserta. Talk show Psikorir 2025 ini ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber serta foto bersama. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan, saya Ayu Salma Fitria bersama tim Info Kampus yang bertugas, kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa IGTV, Universitas Gunadarma belum lama menggelar kegiatan halal bihalal sekaligus pelantikan pengurus HPTKes Indonesia periode 2025 hingga 2029. Acara ini berlangsung pada Rabu 30 April 2025 di Auditorium Kampus C6 Universitas Gunadarma. Rangkaian dilanjutkan dengan sesi halal bihalal yang penuh kehangatan. Para tokoh penting pada acara ini menyampaikan apresiasi serta harapan terhadap sinergi pendidikan dan pemerintah di era digital. Seperti apa jalannya acara tersebut? Berikut liputannya. Belum lama ini, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan halal bihalal bersama APTISI, HPTKes Indonesia, APERTI, dan juga pelantikan pengurusan Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, HPTKes. Acara ini sendiri dilaksanakan pada hari Rabu 30 April 2025 di Auditorium Kampus C6 Universitas Gunadarma. Kegiatan diawali dengan penampilan tari merak yang merupakan salah satu tarian yang berasal dari Jawa Barat sebagai bentuk pembukaan dan penyambutan bagi para peserta halal bihalal. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars APTISI, Mars HPTKes Indonesia, Mars APARTI, dan usai rangkaian lagu kebangsaan dan Mars dinyanyikan, acara dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM selaku Rektor Universitas Gunadarma. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir, serta mengapresiasi kehadiran para tamu undangan dan perwakilan dari berbagai institusi yang tergabung dalam APTISI, HPTKes Indonesia, dan APERTI. Setelah sesi sambutan usai, kegiatan dilanjutkan dengan proses pelantikan pengurusan HPTKes Indonesia periode 2025 hingga 2029. Dalam proses ini diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurusan HPTKes Indonesia
dilanjutkan dengan pelantikan resmi para pengurus, dan ditutup dengan penandatanganan naskah berita acara pelantikan sebagai bentuk pengesahan dan komitmen terhadap tanggung jawab kepengurusan yang baru. Setelah prosesi pelantikan usai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi halal bihalal yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Sesi ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antar institusi serta menciptakan suasana kebersamaan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari beberapa tokoh penting, yaitu sambutan pertama dari Muhammad Budi Jatmiko selaku Ketua Umum Aptisi dan HPTKes Indonesia. Sambutan kedua dari Profesor Dr. Mansur Ramli SEMS selaku Ketua Umum APRT. Dan sambutan ketiga dari Syafira Anbia selaku Vice President PT Vida Digital Identity. Dan sambutan terakhir dari Dr. Sucipto selaku staf ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi. Dalam sambutannya, para tokoh menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menekankan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan tinggi serta pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Sebagai penutup, acara diakhiri dengan tausiah dan doa bersama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Aprilia Jeng Rahayu, beserta tim Info Kampus yang bertugas, kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Movie Enthusiast, kembali lagi bersama aku Demonik Syafia Dan aku Andini Zafarina. Pada segmen review film kali ini, kita akan membahas salah satu film animasi yang digadang-gadang menjadi film animasi Indonesia terbaik loh. Apalagi kalau bukan Jumbo. Jumbo. Lawan kamu tuh gampang, mungkin menang lawan kita. Aduh, gendut. Disutradarai oleh Rian Ardiandi, Jumbo merupakan film animasi petualangan fantasi yang mengisahkan perjalanan emosional seorang anak bernama Don. Ya, sebagai anak yatim berusia 10 tahun yang sering diremehkan karena tubuhnya yang besar, Don menemukan pelarian dalam buku dongeng peninggalan orang tuanya. Buku tersebut menjadi sumber inspirasi bagi Don untuk mengikuti pertunjukan bakat di kampungnya. Namun, ketika buku itu dicuri oleh temannya, Don merasa putus asa. Dalam keputusasaannya, ia bertemu dengan Mary, seorang peri kecil misterius yang juga mencari orang tuanya. Pertemuan ini memulai petualangan ajaib yang mengubah pandangan Don tentang dirinya sendiri, mengajarkan arti persahabatan sejati, keberanian, dan kepercayaan diri. Jumbo adalah hasil kolaborasi lebih dari 400 pekerja kreatif Indonesia, termasuk musisi, seniman visual, animator, penulis naskah, dan teknisi. Proses produksinya memakan waktu 5 tahun, dimulai pada April 2020 dengan pengawasan dari Visinema Pictures. Ya, film ini menampilkan suara dari Prince Multirai sebagai Don, dengan dukungan suara dari Bunga Citra Lestari dan Ariel sebagai orang tuanya. Kualitas animasi yang memukau dan desain karakter yang detail menunjukkan bahwa industri animasi Indonesia mampu bersaing di kancah internasional.
Sejak dirilis pada 31 Maret 2025, Jumbo telah mencatat lebih dari 5 juta penonton dalam waktu singkat, menjadikannya film animasi Indonesia terlaris sepanjang masa. Film ini juga dirilis di 17 negara, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Rusia, Ukraina, dan beberapa negara di Eropa dan Asia Tengah. Dengan pendapatan lebih dari 8 juta dolar, Jumbo melampaui rekor film animasi Mekamato dari Malaysia, menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara. Jumbo bukan sekedar film animasi. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia mampu menghasilkan karya animasi berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Dengan cerita yang menyentuh, animasi yang memukau, dan pesan moral yang kuat tentang keluarga, persahabatan, dan keberanian, Jumbo layak menjadi kebanggaan nasional dan inspirasi bagi industri animasi Indonesia ke depannya. Jadi gimana nih guys? Kalian tertarik untuk mengikuti petualangan Don dan teman-temannya? Mari kita kenalkan industri perfilman Indonesia di kancah internasional. Jangan lupa ajak keluarga dan orang tersayang kalian untuk nonton Jumbo ya. Sekian review film kali ini. Aku Andini Zafarina. Dan aku Demonik Syafia. Sampai jumpa di segmen review film selanjutnya, Movie Enthusiast. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-479. Saya Adisti Delstari. Dan saya, Muhammad Fadil, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.